makanya banyak yang bersuara ya udah dikeluarin aja daripada nyakitin grup sama teman-teman lainnya yang ada di grup tersebut. Tapi gue ngebayangin fans, sorry for fans MU ya. Maksudnya kalau fans MU, maksudnya timnya sampah pun mereka objektif, anjing tim gue sampah gitu, ya, tim gue sampah. Jadi topik hari ini memang bakal seputar ada opini-opini dan diskursus mengenai Korean things, K-pop things, dan gue bakal menanggapinya dari perspektif non K-pop Betul. gitu. Jadi mungkin agak kontroversial ya buat teman-teman K-pop. Halo Watcher, Keluarga Culture, welcome to This Culture, diskusi Korean Culture, podcast culture, bareng kita culture ya? kita nggak culture, kita kurang culture. Bareng Duo Duo Culture. Oke, halo everyone. Hai. Hai. Jadi ini different face ya, beda muka dari biasanya Sherry dan Kale. Ini selingan aja. Sebelumnya semua kenalin, gue Sultan dan with me here ada Tifa. Jadi ini for konteks ya. Ini kita bahas tentang this culture. Tapi gue mau disclaimer dulu biar tidak ada kesalahpahaman ya di antara kita semua. Gue nggak bisa mendefine diri gue K-popers sebenarnya tuh. Iya betul. Ya. How about you? Kalau lu gimana? Aku adalah mantan K-popers mungkin ya lebih cocok mantan, gitu ya. Sekarang udah enggak? Sekarang gini. Sibuk kerja. K-popers tuh kan definisinya adalah orang yang suka K-pop gitu ya. Oke. Nah, kalau dulu iya gitu. Zaman-zaman masih generation 2, generation 3 itu masih ngikutin K-pop. Nah, wait, sebelum ke situ ya. Generation 2, generation 3 ini gue gak ada bayangan itu tahun berapa dan sekarang itu udah generationnya sampai berapa emang? Kalau sekarang itu udah generationnya kalau nggak salah udah 5 ya. Kalau salah tolong maafin. Cuma kalau nggak salah itu udah 5. Disclaimer dulu kita. Iya, disclaimer dulu kita ya. Oke. Pensiunan juga saya soalnya. Generation 5. Iya, kalau sekarang tuh udah Gen 5, Gen 2 sampai 3 itu around 2008 sampai 2015. Wait. 17 lah. 2008 sampai 2017 itu Gen 2 sampai Gen 3. Sampai Gen 3. Oke. Jadi ini mungkin bukan disculture, ini adalah edukasi K-pop culture ya. Karena I'm not a K-popers, but I would like to know more about K-pop ya. Nah, jadi ya tadi ya tentang generasi. Jadi lu terakhir aktif itu generasi 2 dan 3. 2 dan 3. Kalau sekarang kan terus habis itu vacuum. Terus udah nggak ngikutin update yang gimana, paling cuma kalau ada berita-berita viral yang beneran heboh semua orang tahu gitu. Kayak KSH kemarin. KSH bahkan gue non K-popers pun tahu pastilah ya karena heboh banget gitu kan. Terus juga ya banyak lah hal-hal yang pokoknya viral dulu baru tahu, nggak yang intentionally nyari tahu gitu. Oke, itu about generation ya. Jadi ya pokoknya disclaimer dulu. Tifa ini udah generasi tua. Iya benar. Generasi tua K-popers. I'm not a K-popers, but kita mau coba berdiskusi something tentang emang diskursus mengenai K-pop ya. Yes. Nah, sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas tentang toxic fandom, fan war. Apa sih istilahnya apalagi sih? Apalagi? Bentar. Kalau fan war tuh perang antar fans. Ada nggak perang antar fandom? Correct me if I'm wrong ya. Iya. Fan war itu kan by definition ya fans yang nge-war. Jadi saling berperang gitu. It can happen inside the same fandom. Jadi antar misalnya aku Maide ya sekarang. Antar Maide 1, Maide 2 saling fan war. Itu bisa, possible banget. Itu kejadian kayak kemarin. Rame-rame konser tanggal 3 Mei itu. Atau bisa juga antar fandom yang berbeda gitu. Atau ada juga kadang satu fandom lawan banyak fandom. Satu fandom lawan banyak fandom. Iya. Oke. Bentar. Tergantung case-nya jadi. Kalau antar fandom berantem tuh kenapa emang? Biasanya. This is the typical question yang akan ditanyakan oleh non K-popers karena enggak tahu ya. Gue kadang-kadang ngelihat di Twitter tuh orang kadang-kadang ini gue bisa kena cancel. Iya, tapi hati-hati ya ngomongnya. Gue kadang-kadang kalau ngeliat baik lagi ya disclaimer, I'm not a K-popers. Gue kadang-kadang kalau misalnya ngeliat Twitter, kenapa kayaknya berantem for something yang menurut gue trivial, unnecessary gitu. But maybe it's important for you. So let us know in the comment juga ya. Maksudnya kenapa sih hal kayak gitu tuh itu important buat kalian. Gue beneran penasaran, genuinely penasaran gitu. Ya jadi gue sering banget ngeliat kayak pertengkaran yang gue ngeliat,
Nah, gue penasaran tadi kalau misalnya antar fandom. Gue lebih familiar sama industri gaming ya. Misalnya let's say kayak misalnya MPL, Mobile Legend ya. Kalau misalnya mereka emang kompetisi ya, mereka emang kompetisi. Jadi kalau saling bertengkar, oh RRQ lawan AE gitu. Ya udah gitu. Maksudnya emang kompetisi. Emang kalau misalnya di musik nih K-pop industry is also a whole competition. Oke, itu competition iya, juga ya dia. Kayak ini contoh paling baru aja ya sekarang. BTS sama Blackpink gitu. Ini kan dua-duanya sama-sama major group ya. Internationally well known gitu. Ini kan BTS sama Blackpink mereka widely known lah. Maksudnya gue sebagai non K-popers juga pasti tahu juga gitu. Dia masuknya generation berapa? Kalau nggak salah, ini maaf kalau salah, tapi kalau nggak salah mereka correct us ya kalau salah nggak apa-apa. Ya, kalau nggak salah mereka Gen 3 deh. Gen 3 ya. Jadi emang mereka lama vakum. BTS dengan member-membernya yang wamil satu persatu, kemudian balik lagi sekarang Blackpink dengan member-membernya yang actively solo performance gitu. Sekarang comeback lagi. Ya, mereka lagi reunite lagi ya. Yes, kemarin habis konser juga kan. Ini lucu banget sih. Lucunya karena kayak exactly the same thoughts, kayak ngapain sih memperributkan hal seperti itu gitu. Cuma kalau ngelihat lebih dalam lagi sebenarnya Blackpink sama BTS ini sama-sama grup besar gitu, monster group gitulah ya. Mereka monster group nih istilah kayak grup besar? Enggak. Atau itu istilah lu doang? Kira gue ada istilahnya monster group. Tapi adalah istilah lainnya, aku lupa deh. Cuma intinya mereka grup yang besar. Secara angka mereka performanya bagus gitu. Angka yang kita nilai di sini tuh kayak ratingnya mereka di beberapa platform musik gitu ya. Misalnya mereka rilis lagu. Jadi di K-pop industri itu dikenal ada beberapa semacam kayak platform musik sama kayak Spotify, cuma ini di Korea gitu. Ada Melon, ada apa lagi ya? Ini lebih mirip Spotify atau lebih mirip kayak Billboard? Billboard ya? Karena ada rank-ranknya. Ya. Jadi dua fandom ini itu semuanya punya power fandom yang gede banget gitu. Kalau mereka rilis lagu biasanya ya udah mereka tuh sama-sama bisa memuncaki ranking gitu. Biasanya nomor 1. Terus for a quiet long time juga itu lagunya bisa bertahan. Nah di situ mungkin ada pride yang pengen kayak dijaga gitu. Kayak ya hampir sama kayak gaming gitu. Fandom yang ngerasa grupnya paling keren ketemu fandom lain yang ngerasa grupnya paling keren juga gitu. Jadi gengsinya tinggi-tinggian. Jadi gengsinya tinggi-tinggian, kemudian ngerasa enggak idol gue lebih bagus daripada idol lo gitu. Enggak idol gue lebih keren, kita lebih banyak prestasinya gitu. Akhirnya bertengkar lah kayak gitu. But this is where ini baik lagi ya. Jadi topik hari ini memang bakal seputar ada opini-opini dan diskursus mengenai Korean things, K-pop things, dan gue bakal menanggapinya dari perspektif non K-pop gitu. Jadi mungkin agak kontroversial ya buat teman-teman K-popers. Jadi lu kalian educate me gitu. Because I'm not educated in this industry. Nah, tapi tadi ya orang saling saing-saingan buat reach the top. Tapi maksud gue gini, gue ngebayangin industrinya bola gitu. Saling saing-saingan dan emang kompetisi ya kan. Tapi gue ngebayangin sorry for fans MU ya. Maksudnya kalau fans MU, maksudnya timnya sampah pun mereka objektif, anjing tim gue sampah gitu. Tim gue sampah. Maksudnya apakah this is a bit tricky karena emang gimana juga K-pop kan arts, itu subjective to the people. Betul. Gue nggak tahu sih, gue juga nggak tahu Billboard tuh apakah emang ada hal seperti itu terjadi juga di Billboard ya. But apakah fans ini emang semua, maksudnya emang mereka begitu kompetitif dan semuanya bagus sehingga mereka mau rankingan atau emang ada yang kayak ada tetap ada kritik-kritik yang kayak this is good, this is so, this is bad gitu. Kalau itu masih susah ya. Kalau at least dari kacamataku yang mungkin udah mulai jarang main bareng teman-teman K-pop lainnya gitu. Kalau ngakuin kayak grupku yang aku sukain, idol yang lagi aku sukain itu lacking in some points gitu, atau misal ada idol habis comeback itu masih jarang yang bisa ngomong lagu yang sekarang agak kurang nih gitu. Jadi mungkin balik lagi ya, karena seni atau art itu kan balik ke selera dan perspektif masing-masing. Dan kalau udah idolizing nih, jadi kayak lo akhirnya berasa nyerang pilihan gua nggak sih, kayak gue suka ini terus lo bilang ini jelek, kayak lo akhirnya nyerang preferensi gua gitu. Akhirnya jatuhnya personal gitu mungkin ya. Tapi here's the thing ya. Apakah kita menilai
dari art yang diciptakannya, karena beberapa hal yang terlempar tuh mereka idolizingnya on a personal level. Let's say misalnya, oh ini contoh ya, gue suka banget sama Rose, tuh bilang Rose atau Rose? Rose, oke. Rose ya, Rose Blackpink gitu. Gue suka banget sama Rose gitu. Dan we idolize-nya jadi karena dia cakep banget. Gue sering banget kayak ngeliat K-pop fans tuh, maksudnya nothing wrong with this ya, tapi gue sering banget ngeliat K-pop fans suka karena emang cantik banget atau karena ganteng banget gitu. Sehingga ketika I also start there. Oh, lu juga kayak gitu ya? Siapa ini? In my case dulu yang bikin aku suka K-pop pertama kali adalah Wooyoung 2PM. 2PM nih, oh ya generasi 2 mungkin. Iya, generasi 2 tua banget kan. Dulu rame lah di Indosiar. Siapa namanya tadi? Wooyoung. Wooyoung itu menurutku ganteng banget. Jadi aku sukanya tuh suka karena ngeliat mukanya dulu, terus baru tahu kalau dia ternyata idol, habis itu baru nyari tahu soal kegiatannya sebagai idol, tahu 2PM baru suka. Baru suka sama musiknya. Nah, I think kalau your case ya, istilahnya kan itu pintu masuknya ya, looks ya. Gue juga agak-agak aneh tuh, ya kayak tadi lu bilang, mereka idolizing something, habis itu jadi suka banget. Jadi kalau misalnya idolnya diserang, karena mereka mungkin udah cinta ya, gimana ya? Kalau udah cinta susah. Iya bener, karena udah cinta juga. Terus ya itu mereka sayang sih. Iya. So kalau misalnya, sorry for wibus di luar sana ya. Kalau wibu kan, kalau cinta pun mereka udah tahu, gue suka sama cewek 2 dimensi yang tidak asli gitu. Tapi banyak juga yang delusional, bro. Iya, tapi banyak juga yang delusional. Iya, maksudku kayaknya sebenarnya behavior itu sebenarnya di semua fandom ada nggak sih? Iya, benar sih. Across the industry ya, nggak cuma K-pop aja. Cuma mungkin karena volume K-pop fan tuh besar dan terekspos secara luas gitu ya. Jadi kesannya kayak K-pop lagi. Iya, mungkin ya benar sih. Mungkin maybe karena industrinya besar juga ya. Oke. Ya tapi balik lagi ke topik ya tadi. Emang udah mah tadi pintu masuk kalau lu kan dari idolizing orang ya, terus lu jadi suka musiknya gitu. Nah yang gue bingung adalah emang ada banyak banget yang idolizing orangnya sampai akhir idolizing orangnya sehingga mereka jadi gak objektif gitu. Benar. Ada nggak case-case kayak gitu? Banyak ya. Banyak banget case kayak gitu. Gue tahu in hindsight doang ngeliat-liat apa sih orang segini ya banget gitu. Kayak case-nya KSH itu juga kan sampai detik ini walaupun banyak bukti yang bersebaran dan lain sebagainya, itu kan masih banyak juga yang ngedukung. Masih banyak juga yang kayak enggak, ini enggak mungkin. Dia tuh enggak kayak gitu orangnya gitu. I will always stand with you, Opa. Itu mungkin kayak kalau di rumah tangga udah KDRT tapi Stockholm Syndrome gitu. Iya. Iya. Jadi dia cinta kali tapi lu Stockholm apanya anjir? Kagak pernah ketemu. Iya, bingung juga sih sama case-case yang kayak gitu ya. Tapi baik lagi kalau KSH, I have no opinion karena gue tahu doang rame, gue tahu doang ada 2 sisi, but gue nggak terlalu tahu argumen detailnya gimana. Tapi menarik ngelihat dari 2 sisinya. Satu ada yang kayak say no to apa itu kasusnya ini kan ya underage. Pedofilia jatuhnya. Iya, jadinya pedofilia kayak pacaran dari underage kan ya. Ada yang kayak say no to pedofilia, say no to KSA. Ada yang kayak enggak ini bohong, keluarganya nyari duit gitu. Gua nggak punya stance terhadap itu ya karena harus punya stance dong. Iya, karena gue nggak tahu whole fact-nya. Kita gitu. Juga nggak tahu whole fact-nya ya. Stance gue adalah say no to pedophilia, of course. Of course. Apa kayak saya pedofilia? I don't know. Iya dong. I don't know dong. Dari bukti-buktinya, oke, ya kan. Kalau misalnya bukti-bukti yang menunjukkan kesana, apalagi? Ya apalagi gitu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya stance, say no to pedophilia gitu. Kim Garam lu tau gak? Tahu. Serius tahu? Oke, jadi ini sebenarnya topik yang kita coba cari tahu ya mengenai bahasan tentang toxic fan war. Yaitu salah satunya adalah tentang Kim Garam. Lu bisa educate gue kecil-kecilan. Kalau Kim Garam ini mungkin lebih ke toxic fandom. Kim Garam ini dia dari grup apa? Jadi Kim Garam itu dulunya dia direncanain untuk dia udah debut sama LE SSERAFIM.
Teknik Kim Garam nih perempuan. Dia perempuan. Don't blame me man. Kim namanya Kim ya kan. Kim Jong Un laki-laki. Ya Tapi kan? Kim kan cuma warga pak. Kim So Hyun laki-laki. Tapi ada Kim So Hyun yang perempuan. Kim juga So ya? Hyun aja perempuan, aktris. Gue oke. Enggak. Oke, Kim Iya. Garam perempuan, dia dari Les Seraphim. Dia namanya Lee Serafim. Terus dia tuh udah sempet debut. Oke. Lumayan populer karena emang cakep sih orangnya. Oke. Terus berbakat juga, maksudnya suaranya juga lumayan, dance-nya juga lumayan gitu kan. Tapi kemudian ada kasus di mana dia tuh kayak aib masa lalunya kebongkar gitu. Awalnya itu aku nggak tahu sih trigger awalnya tuh yang mana, cuma itu tuh lebih ke ngarah kehidupan dia pas masih SMA gitu. Jadi orang-orang tuh yang nge-spill ngomong kalau si Kim Garam ini waktu SMA tuh anak nakal. Anjir, jejak digital ya. Jejak digital. Anak nakal, suka ngomong jorok. Kalau orang Indo mungkin suka ngomong. Jadi kalian yang masih anak SMA ya. Iya, kalian kalau mau debut jangan suka ngomong jorok, kalau guys. mau jadi K-pop, mau jadi artis dari SMA, behave yourself, oke? Berbicara sopan, santun gitu. Gak tahu ntar guru lu yang lu bully ya kan tiba-tiba, ini artis dulu tidur di kelas. Kayaknya itu salah satu alasan aku nggak mau pursue jadi idol. Lu pernah? Enggak lah. Nah itu terus balik lagi ke Kim Garam. Jadi Kim Garam itu kayak gitu. Jadi dia udah debut, lumayan tenar karena lagu debutnya bagus juga tuh si Les Seraphim. Terkenal. Terus ada tuh yang spill kalau dulu pas SMA nih Kim Garam tuh masuk geng anak nakal gitu. Terus ya gitulah, dia suka ngomong kasar, dia suka kayak ngerokok. Nah sama puncaknya itu dia dibilang ngebully temennya. Jadi dia masuk geng yang tapi ini pas isinya SMA. Tapi pas SMA SMP ya kalau nggak salah SMA gitu. Dia masuk geng tukang bully gitu. Jadi kayak anak-anak nakal, itu ada istilahnya di Korea, cuma aku lupa gitu. Nah itu tuh berlarut-larut ya. Jadi kayak si company-nya coba cari kebenaran dan dia masih dipertahankan selama company mencari kebenaran. Tapi selama proses itu makin banyak allegation yang keluar gitu. Tapi allegation-nya ini apakah regarding her current behavior atau past behavior? Past behavior. Cuma kan mindsetnya kalau dia dulu kayak gitu ya dia nggak deserve lah untuk jadi orang terkenal dan dicintai banyak orang gitu. Tapi that's the thing. Orang suka karyanya atau suka the karakternya, the idolnya. Itu sih yang gue bingung sih di topik ini. Can you separate art from the artist? Iya, maksud gue gini. Kalau aku cannot sih. Jadi kalau dia punya past yang jelek pun nggak tergantung pasnya. Nah ini yang bikin orang akhirnya kayak ngerasa is it necessary for Kim Garam untuk di persekusi sebegitunya gitu. Karena ada yang terbagi gitu, kayak dia masih SMA coy, kayak anak SMA pasti nakal nggak sih, kita semua juga pasti pas SMA ada bandel-bandelnya gitu kan. Nah cuma ada yang bilang ya udah kalau nakal SMA mah nakal aja, cuma kan ini ngebully orang gitu. Ngebulinya tuh kalau nggak salah lumayan parah mungkin ya. Aku nggak begitu inget detailnya, tapi ya parah gitu. Jadi orang ngerasa ya tukang bully ngapain sih dikasih panggung gitu. Makanya banyak yang bersuara ya udah dikeluarin aja daripada nyakitin grup sama teman-teman lainnya yang ada di grup tersebut, karena mereka bener-bener lagi hype banget, lagi di puncak-puncaknya gitu. Tapi ya baik lagi. Tapi ini another discussion ya. Jadinya itu toxic atau enggak gitu. Iya. Ini jadi interesting karena ngomongin tentang idolizing someone ya, sama ya memang baik lagi it's a business ya. Yes. Karena dia satu grup, gue jadi paham perspektif ya. Dia satu grup, ketika gue nggak tahu sih ini bener atau enggak ya. Kalau ada orang-orang agensi sana. Agensi Korea. Iya agensi Korea, mungkin lu mau correct me, tapi kayak gue paham perspektifnya. Pun misalnya kayak tapi dia sekarang nggak ngebully kok, tapi dia udah orang yang berubah. Tapi berita-berita yang udah beredar kan negative news ya. Nah, itu impacting ke bisnis, apa bahasanya brand Les Seraphim as a whole gitu. Jadi
apa? Gue mau bilang gue paham kenapa. Tapi dia sekarang apa sih, dikeluarin apa Dia apa? akhirnya dikeluarin. Oh, dikeluarin. Di sela-sela promosi si lagu debut itu dia dikeluarin akhirnya. Oh, you can see sebenarnya si Siapa? Les Serafim dan Agentnya ngebully si Kim Garwo. Jangan dong, jangan fitnah, nanti kamu dibully loh. Bener. I don't know ya, tapi maksudnya that's an interesting thoughts to ponder ya, untuk itu kita coba Tapi pikirin. kalau itu kayaknya enggak sih, soalnya at least aku ngelihatnya tuh si manajemennya, agensinya itu beneran yang kayak mencoba mempertahankan gitu loh. Untuk beberapa waktu lama. Kan ada case artis nih ada skandal, nggak tahu bener apa enggak, agensi langsung ngeluarin aja gitu. Oh, tapi ada yang kayak gitu. Ada. Sedangkan kalau Kim Garam ini ya udah dia kayak masih dari berita itu keluar rame-rame, itu tuh masih ditahan-tahanin gitu, sampai ada proses kayak make sure ke gurunya, kemudian ke sekolahnya, ke teman-temannya gitu. Ya? Panjang lah prosesnya sampai akhirnya ya udah diputusin untuk dikeluarin aja. Jadi kalian yang guru, yang teman-teman SMA gitu, kalian jangan berpikir kalian tidak punya power. Iya, punya. Temen kalian ada yang artis tuh, parah banget ya. Bisa testimoni baik ataupun buruk ya. Tapi buat kalian juga nih, buat everyone tandanya lu behave dari kapanpun deh. Dari sejak kecil lu behave lah baik-baik gitu. Karena track record. Oke. Kim Garam. Tapi sampai itu dikeluarin bikin fan war juga sih. Lebih ke fan war internal. Jadi ada orang yang nganggep ya udah dia emang pantas dikeluarin gitu, nggak usah ditahan-tahan. Ada yang harusnya enggak gitu. Tapi ada yang kayak a threat, kenapa Kim Garam tidak pantas untuk dikeluarkan gitu. Terus semuanya pembuktiannya gitu, allegationnya dibantah semua pakai bukti, itu juga ada. Sebenarnya seru juga ya kalau misalnya jadi kayak topik debate gitu ya. Tapi beneran maksudnya argumentatif gitu loh. Iya, dan based on data gitu kan. Ada evidence-nya. Sebenarnya enggak harus based on data banget, tapi maksudnya jangan sampai gini, argumentatif, jadi ada reasoningnya. Ya gitulah gitu. Kayaknya seru juga kalau misalnya ada topik-topik debat mengenai K-pop ini ya. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang mau berdebat ya, give us thought ya, kita kasih nih tempat nih. Datang kalian ke sini, kita undang, sok bertengkar di sini gitu. Tapi ntar gue jurinya sebagai yang nggak tahu kayak gue jurinya gitu. Ya kapan harus stop dan conclusionnya apa gitu. Oke, interesting ya. Gue sebagai non K-popers pun tetap gini. Oke, pertengahan kadang-kadang ada agak menyebalkan ya, karena that's not what I search for. Tapi sekarang mah kalau di Twitter ya, sekarang X ya, ini orang datang ke X buat marah-marah ya kayaknya. Iya, kayaknya dunia tuh sangat tidak baik-baik aja kalau dilihatnya dari X. Tapi emang tidak baik-baik aja sih. Iya. Tapi kalau lihat ke Instagram, ke TikTok kan beda, kayak kalau di TikTok dia lucu-lucu aja gitu. Oke. Tapi baik lagi tadi. Kalau misalnya non K-popers, meskipun sering bertengkar, gue juga menikmati musik-musiknya gitu. Kayak nggak sampai yang tahu banget, tapi kayak currently kayak belakangan kan yang lagi rame yang Hearts to Hearts yang style. Oke. Asik lagunya. Gue juga suka juga mendengarkannya, tapi ya udah gitu. I enjoy it for the art gitu. Terus ini sebenarnya seru juga ya. Kalau misalnya kita jadiin kayak, coba lu racunin gua. Racunin gua. Iya. Sampai teracuni ya. Iya, about your idol. Gua suka banget sama yang bentuknya kayak ada journey story-nya gitu. Gua enggak terlalu deep tahu tentang Carmen, tapi gua tahu kayak dia sempat struggle, istilahnya dia kan dari Bali ya, sampai bisa dapat panggung dunia tuh kayak that's kayaknya kalau di zoom in ceritanya itu banyak banget cerita-cerita yang menarik dari situ ya. Jadi itu yang gue tertarik kayak gue nggak terlalu into football juga. Gue into apa sih? Gue itu kerja. Gue itu kerja. Nah, tapi gue nggak terlalu into football, but football jadi menarik ketika gue lupa nama footballnya siapa, pokoknya orang Korea juga. Jadi Son Heung-min. Iya itu ya. Atau Park Ji-sung. Mana baru-baru ini? Song Heung-min yang Tottenham Hotspur kan? Tottenham. Ya. Itu kayak story-nya menarik, dia udah loyal bertahun-tahun, habis itu akhirnya menang apa sih waktu itu gue lupa. Itu bukan Premier League ya? European League menang European League, kayak story-nya menarik gitu. Jadi maksud gue
gue nggak punya judgement negatif sama fans K-pop gitu. Kalau gue punya judgement negatif, gue nggak ada di sini in the first place gitu. Justru gue interested sama behaviornya. Jadi ya baik lagi, kalian tadi kalau misalnya ada yang mau racunin gue, kenapa gue harus suka nih, tim kita ada yang kayak gila banget Enhypen ya namanya. Gila banget Enhypen, kayak coba lu kasih tau gue why I should care and like Enhypen gitu. Karena kalau gue satu pasti dari artnya. Kakak gue tuh suka banget Red Velvet. Gue awalnya nggak suka, tapi karena dia nyapu sambil dengerin sambil dia nyanyi terus dia ngepel sambil jadi kayak akhirnya keracunan juga. Bagus ya musiknya. Tapi terus pas gue kontemplasiin lagi juga, memang gue suka style musik seperti itu. Kayak gue nggak tahu ini on par nggak ya, lu tau AJR nggak? AJR dia kayak band bukannya, jatuhnya kayak Owl City, tahu Owl City tahu ya, something like jangan cancel gue fans AJR dan Owl City ya, tapi gue ngerasa kayak genre musiknya agak mirip, and that's the kind of thing I like. Dan Red Velvet agak-agak kayak AJR juga menurut gue, kayak unik gitu musik-musiknya, sehingga gue jadi care. Tapi gue belum sampai yang care sama idol-idolnya banget. Lebih karena ya gue belum tahu their story. So if you guys want to tell the story about your idols, do let us know. Dan ya racunin gue, I want to know the story. Red Velvet tuh juga ada case toxic. Oh iya. Apa tuh? Kalau nggak salah ya. Kayaknya semua grup tuh pasti ada case-nya, iya. Nah, tapi ini sih maksud gue, satu hal yang menurut gue harus jadi take dari semua orang dan semua fandom, mau Korea atau pun bukan gitu. Lu mau MU, mau Tottenham, mau Red Velvet, mau Les Seraphim, pada akhirnya mereka diisi oleh humans gitu, manusia yang nggak sempurna, yang pasti punya latar belakang buruk. Nggak ada lah, kayak misal kalau lu ya, kita nggak pernah, kalau di Islam dibelek hatinya, dicuci jantungnya. Kita bukan malaikat, bukan nabi, yang pasti ada buruk-buruknya. I think kita harus juga melihat orang-orang yang kita senangi itu as they are gitu, as human. Cristiano Ronaldo, Messi, mereka pun juga kayak pasti punya kelemahan, pasti punya hal-hal buruk. But ketika banyak mata tertuju pada kita, kayaknya yang matters adalah how we improve to be a better person lah gitu. Karena ya kita jadi idola, kita jadi seseorang. So I think penting juga untuk ngejudge how they behave at their present selain their past gitu. Their past maksudnya itu nggak bisa kita hapus begitu saja, gimana juga mereka pernah melakukan itu, kayak si Kim Garam gitu. Ada yang lebih parah sih dari Garam tuh. Apa tuh? Siapa? Seunghan Rise. Oh iya, Seunghan Rise. Itu juga cerita Rise boy group. Oke. Dia under SM Entertainment kalau nggak salah ya. Oke. Sebentar. SM Entertainment sama SM Town sama. SM Town itu kayak sebutan buat lebih ramah. SM Town tuh apa nama konsernya ya? Gue taunya YouTube-nya kalau gue nonton apa gitu. SM Town gitu, kayak Vevo Music. Gue taunya kayak gitu. Kayaknya itu sebutan lebih ramahnya gitu loh. Tapi untuk mereka si agen, kayak mungkin kayak JYP, yang aku tahu JYP ya, karena aku into JYP. JYP Entertainment kan, nama formalnya JYP Entertainment, cuma orang-orang non formalnya manggilnya JYP Nation gitu. Kayaknya mungkin SM Town tuh panggilan ramahnya gitu. Tapi satu entitas lah ya. You let us know kalau misalnya balik lagi, kita satu generasi tua, satu non K-popers, kasih tau gue lah gitu ya. Iya benar. Ke Seunghan ini tuh dia case-nya juga cerita masa lalu gitu. Jadi dia ganteng sih. Orang ganteng kan biasanya gua. Orang ganteng, orang cantik kan ya wajar populer ya. Wajar punya cewek, punya cowok gitu. Nah, si Seunghan ini sebelum debut dia itu pacaran lah. Nah, tapi orang-orang nggak tahu nih pacaran. Nggak underage kan? Enggak. Ya pacarannya anak SMA kali ya. Oh, sama-sama underage. Sama-sama seumuran lah kalau nggak salah tuh. Terus dia udah debut, udah jalan berapa lama grupnya, terus tiba-tiba dia nge-spill. Foto-foto dia dulu zaman pacaran sama ceweknya itu ke up semua. Foto-foto ciuman, terus dia tas kasur berdua gitu. Cuma mungkin ya underage harusnya nggak kayak gitu kali ya. Kalau kita ngomongin pacaran underage. Cuma
yaitu dia dibencinya karena ternyata dia pacaran gitu. Dia tidak suci itu. Foto-fotonya keluar tuh fansnya sendiri, bahkan ini bukan dari fandom lain gitu, dari fansnya dia sendiri itu marah ternyata. Marahnya itu sampai si Seunghannya harus dihiatusin sama company. Jadi dia di SM kan ya? Kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak dimunculin gitu. Di tengah-tengah itu semua, karena mungkin company itu mau kayak niatnya ya udah biar cool down aja orang-orang gitu, kayak ya ini udah di masa lalu gitu, kayak dia sekarang nggak pacaran kok gitu mungkin ya niatnya. Dihiatusin tapi fansnya nggak terima, ternyata yang mereka mau adalah Seunghan dikeluarin dari grup. Buset. Gitu. Kayaknya ini juga maksudnya kan dalam satu fandom tuh jarang, nggak jarang, tapi kan ada proporsinya ya. Ada yang dia masuk fandom itu karena emang dia suka grup as a group. Ada yang suka per membernya gitu. Jadi mungkin yang bersuara ini walaupun fansnya Riz, tapi mereka lebih mostly fans as a group. Fans as a group dan fans member-member lain yang non Seunghan gitu. Jadi mereka ngerasa reputasi grupnya jadi gara-gara dia rusak. Kemudian grupnya jadi mungkin terpengaruh lah gara-gara masa lalunya si dia ini. Nah cuma parahnya itu tahu nggak, mereka itu secara berkelompok banyak banget ngirim karangan bunga kematian di depan kantornya SM. Anjir, 1000 totalnya. Karangan bunga kematian itu kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya, turut berduka cita. Terus dari Seunghan. dari siapa gitu. Buat Seunghannya. Buat si Seunghannya. Intinya sih nuntut supaya ya udah nih keluarin aja, jangan dipertahanin di grup, buat apa sih gitu. Itu rame banget sampai orang-orang kayak lu ngapain sih sampai segitunya gitu. Karena emang parah banget sih. Dan yang disayangkan tuh si company-nya nggak take action yang cepat gitu loh. Saat karangan bunga itu dikirim tuh nggak ada yang ya udah di apa kek. Gue mixed thought dan mixed feelings about this ya. Kenapa tuh? Satu sisi ya kayak yang lu bilang tadi ya, anak SMA pacaran dan gak underage, oke, that's not an issue. Tapi di satu sisi kalau normalnya kayak oke, mungkin nggak pantas ciuman di atas kasur. Tapi gitu. itu di Korea ya. Tapi benar deh, gue nggak bisa pakai standar Indonesia. Yang nge-up tuh siapa sih? Dianya? Bukan, someone else. Aku nggak tahu siapa sih. Aku nggak sampai sedetail itu. Cuma ada lah. Tapi biasanya kalau dari case-case sebelumnya biasanya itu teman deket, saudara, malah lingkungan yang deket-deket sih yang akan nge-share. Ya, kita berdua nggak tahu ya siapa. Aku nggak tahu tapi. Lu kalau misalnya Seunghan yang nge-share kayak agak stupid gitu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, bunuh diri lah dia. Iya makanya. Kalau itu sih maksudnya kalau misalnya case-nya beneran Seunghan yang nge-share ya, kayak gue jadi agensi juga, lu ngapain? Nyet gitu. Benar-benar. Itu kan kalau itu emang maksudnya lu ada kontrak sama agensi, lu harus menjaga nama baik grup dan agensinya, terus lu tahu that's not the norm in Korea. Ya, di Indonesia juga enggak sih kayaknya. Enggak sih di Indonesia. Ya kan? Kalau di Korea nggak tahu norm atau enggak. Ya benar sih, gue bukan. Kalau di Indonesia sih itu enggak. Iya, it's not something nggak sesuai norma ya. Lah, iya. Jadi tadi kayak mixed feelings gara-gara ini juga, Tiff. Apa tuh? Satu ya, itu somehow not acceptable di norma, tapi tapi gue tuh tadi mikir gini, apa lu ini ya, apa lu ekspektasi lu apa sih? Apakah lu berekspektasi boy group ini isinya orang rohis gitu, orang rohis ya kan? Lu kok orang rohis kagak bakal ngedance gitu, ya kan? Jadi mereka pasti ya, tapi baik lagi mungkin yang gak segitunya juga kali Sul, maksudnya ya kan ini Seunghan, tapi yang lain-lainnya mungkin normal-normal aja. Emang berekspektasi idolnya tuh suci gitu. Kayak gak bisa bro, gak pernah di-black hati mereka sama malaikat. Yang idolnya lakukan cuma perform, nyanyi, ngedance gitu. Gak punya kehidupan di luar tuh banyak yang berekspektasi seperti itu. Jadi ketika dihantam dengan kenyataan kalau mereka emang punya kehidupan lain sebagai idol gitu ya, biasanya banyak yang gak terima akhirnya. Yes, ini baik lagi topik yang interesting ya. Ini bakal jadi hal-hal yang kita obrol di This Culture. Ini selingan dari Sherry dan Kale. Kayaknya next week Sherry dan Kale akan kembali lagi ya. Tapi beneran let us know tadi kalau misalnya lu ada yang pengen ngeracunin gue kayak, Sul, lu kayak harus suka ini deh gitu. Gak apa-apa, let us know. Terus juga kalau misalnya kayak ada yang mau berdebat gitu ya,
Kasih tahu apa perdebatan yang menarik. Ayo datang ke sini. Kita invite ke sini, ntar kita berantem bersama. Topiknya apa? Nanti gua jadi apa namanya? Apa sih biasanya? Wasit ring tinjunya gitu. Moderator gitu. Kita mau memoderasikan. Takes-nya adalah satu, kalau kalian masih SMA jangan bandel-bandel. Takes 2 adalah for everyone ya. I think not only fans Korea, gimana pun juga we are all humans. Kita pasti punya past, kita pasti punya present. Yang lebih penting adalah kita acknowledge bahwa kita human. Pasti ada kekurangan, dan ya kekurangan yang buruk harus tetap di held accountable gimana pun juga. Cuman maksudnya kita juga harus objektif as fans ya, kayak apakah dia masih seperti itu, apakah emang ada impact buruknya kalau misalnya to business and also to the group ya. Menurut gua nggak apa-apa kalau misalnya mau di held accountable sampai segitunya gitu. Gimana pun juga this is business, harus di held accountable. I think that's okay, but tapi ya maksudnya kayak two things can occur at the same time deh. Maksudnya oke, lu holding him accountable tapi tetap suka dia as an artist, kayaknya itu bisa bersamaan gitu loh. Kayak oke, bisa nggak? Tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya, bener sih. Kalau misalnya, ya baik lagi, kayak separah apa kasusnya. Kalau cuma trivia doang, minor, kesalahan kecil, pacaran gitu ya. Pacarannya sama yang seumuran lagi. Ya udah sih gitu. Tapi kalau nggak by consent sih ya oke, masalah lah. Iya, gitu. masalah. Ya, tapi kalau itu pacaran, beda case lagi kan. Kalau pacaran mah itu beda. Kecuali kayak emang melanggar sesuatu yang maksudnya itu kan ranahnya yang sama-sama law. tahu lah. Ranahnya law. Kalau misalnya emang harus itu melanggar sebuah hukum pidana mah pidanakan. Tapi kalau misalnya emang something yang oke, ini mah hukuman norma sosial, menurut gua nggak apa-apa juga, mereka di held accountable. But ya baik lagi, two things can happen at the same time. Kita bisa suka sama seseorang tapi kita juga holding them accountable, itu bisa terjadi itu. Gitu. I think that's the take from me. Lo ada take dari diskusi kita hari ini? Take dari aku adalah sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Itu suka sama idol, suka sama lagu, suka sama performanya tuh nggak apa-apa banget. Tapi saran dari aku jangan sampai jatuh cinta beneran sih. Karena yang bikin kita jadi agak suka kelewat batas tuh karena kita ngerasanya kita udah cinta banget nih sama manusia ini. I think inspired gak apa-apa. In a way gue banyak banget punya teman-teman juga yang inspired, banyak terus orang jadi melakukan sukses hal-hal berhasil baik. juga suka K-pop gitu kan. I think itu nggak apa-apa, cuman ya sewajarnya. Sewajarnya aja. Jangan menganggap dia seluruh hidupmu lah. Gitu. Begitu juga dengan pasangan, sewajarnya. I think everyone jangan jadikan dia dunia kita. Jadikan dia dunia kita. Jadikan dia part of sebagian our kecil life. aja gitu. Oke, everyone, thank you so much. I think we have to wrap up today's episode. Makasih banyak. Leave us a comment, like, share, subscribe. Kalau misalnya kalian suka diskursus seperti ini, pastikan juga kalian kasih tahu ya di bawah di komen, what do you like us to discuss further. Okay, thank you so much. See you again at the next episode. Bye.